Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadal Muhammad NPM 18051 dari lokal M2A. Mata kuliah pengantar makroekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama bab 1, yaitu ruang lingkup analisis ekonomi makro. Yang pertama adalah perbedaan makro dan mikro. Makroekonomi. Cara analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Yang kedua, terdapat lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, pihak yang melakukan ekspor dan impor. Yang ketiga, mengatasi yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran. Dalam mikroekonomi, cara analisis adalah bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Lembaga yang terlibat RT atau pemilik faktor produksi dengan perusahaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk tujuan tercapai efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimal. Selanjutnya, masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Dan yang terakhir, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, perkembangan teori makroekonomi. Faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa. Dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan peran pemerintah perlu untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Selanjutnya yaitu isu-isu dalam analisis makroekonomi. Faktor apa yang menentukan ke tingkat kegiatan suatu perekonomian? Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku? Yang terakhir, langkah-langkah apa yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga atau inflasi. Yang keempat, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Karena yang pertama yaitu faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. Yang kedua, investasi yang dilakukan meningkat jumlah barang modal. Yang ketiga, teknologi yang selalu berkembang. Yang keempat, tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk. Yang terakhir, pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Dalam kenyataannya tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan jurang produk nasional bruto atau GDP gap. Semakin besar jurang PNB, semakin besar juga pula tingkat pengangguran dalam perekonomian. Masyarakat tidak menikmati kemakmuran potensial yang dicapai. Masalah pengangguran.
Pengangguran suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sebab terjadinya pengangguran, yaitu kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Yang kedua, ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan industri. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah antara 2-3%. Tingkat inflasi moderat antara 4-10%. Faktor penyebab inflasi. 1. Tingkat pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan melebihi dari penawaran. Yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Akibatnya biaya produksi meningkat. Yang ketiga, kenaikan harga barang-barang impor. Penawaran uang lebih besar dari penawaran barang. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Selanjutnya, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Di samping itu, terjadinya aliran keluar dan masuknya dana atau investasi. Impor yang berlebih dapat mengurangi kegiatan ekonomi karena permintaan barang LN melebihi DN. Turunnya permintaan DN menyebabkan terjadinya pengangguran. Di samping itu, modal dari dalam negeri akan mengalir keluar. Hal ini menyebabkan nilai mata uang domestik menurun. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran ada dua, yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan yaitu menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Kebijakan makroekonomi. Tujuan kebijakan makroekonomi yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Menstabilkan kegiatan ekonomi, yaitu ada tiga. Yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi. Tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari luar negeri. Kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi ada tiga, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Dalam segi penawaran, kebijakan segi penawaran menekankan kepada meningkatnya kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Untuk itu, maka pajak pendapatan rumah tangga dikurangi. Pemerintah memberikan insentif atau pengurangan pajak kepada perusahaan yang melakukan inovasi menggunakan teknologi canggih. Terima kasih.